A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa peristiwa yang disaksikan Rasulullah sebelum Rasulullah itu dimi'rajkan ke langit, atau yang ketika dia Isra, ada yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Artinya apa, Bu? Islam ini bukan hanya kita kalau udah sholat kita pasti aman bisa masuk surga, tidak. Salah satu contoh yang dilihat Rasulullah dalam beberapa hadis apa, Pak? Rasulullah melihat ada orang di neraka, kukunya dari tembaga, kemudian mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Dia kesakitan, Bu, tapi dicakarnya terus, Pak. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini atas dosa apa mereka kok sampai seperti ini? Kata malaikat Jibril, inilah orang yang dia di dunia itu suka bergunjing, Bu. Nah, ternyata banyak orang sholat masih hobi gunjing, Pak. Jadi belum juga selamat. Jadi Rasulullah memang menjemput perintah sholat, cuman diiringi Allah, Pak, dengan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang sholat. Karena dalam Islam ini aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak membuat orang masuk surga itu takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Rajin betul kita sholat, akhlak buruk tidak bisa masuk surga, Pak. Nah, jadi ini yang dilihat Rasulullah, gambaran orang yang mencakar mukanya dan dadanya dengan kuku dari tembaga karena dia suka bergunjing. Kata Rasulullah apa, Bu? Al-ghibatu asyidda minaz zina. Bergunjing itu dosanya lebih besar daripada zina, Pak. Bertanya sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Kalau orang berzina, dia bisa minta ampun langsung kepada Allah. Tapi kalau orang bergunjing, dia mesti minta maaf dulu kepada orang yang dia gunjing, baru tobatnya diterima oleh Allah. Jadi dulu, Bu, ya, ada namanya Bu Hajah Rosna. Dia ini buka usaha kos-kosan, Pak. Cuman setiap kali anak-anak yang mau kos di tempat dia harus dibawa ayah dan ibunya. Ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar. Jadi ketika dibawa orang tua nih, apa kata Ibu Rosna ini? Tolong, Pak, uang kos jangan sampai terlambat dari tanggal 1. Kalau sempat tanggal 1 jam 12 malam belum dibayar dengan alasan yang tidak jelas, maka anak bapak barang-barangnya akan saya keluarkan dari kamar. Kan ngeri itu, Pak. Jadi orang kos di sana semua udah dikasih tahu, Pak. Sampailah tersebar gosip, digibah orang nilai Ibu Rosna nih, Bu. Parah memang. Nggak bisa terlambat sikit aja orang dikeluarkannya barang. Jadi gunjingan sama orang, Pak. Banyak orang menceritakan keburukan dia. Tapi ada satu orang anak kos itu, Bu, yang tidak mau ikut nimbrung ketika orang menggunjing Bu Rosna nih, Pak. Kalau kita nih, Bu, duduk, kalau ndak menceritakan buruk orang, ndak enak duduk terasa, Pak, walaupun di masjid. Kadang pakai kata-kata ini, Pak, ini kita bukan menjelekkan orang nih ya. Padahal dia mau menjelekkan orang, Pak. Jadi, Bu, udah banyak orang menjelek-jelekkan Bu Rosna ini, ada satu orang anak yang tidak pernah mau ikut nimbrung untuk menjelek-jelekkan dia. Jadi menjadi ketetapan Allah, Pak. Anak nih pas hari Minggu dia jalan 5 kilo dari tempat kosnya itu, nampak tulisan, Pak, Rumah Yatim Hajah Rosna. Ini kok sama macam nama ibu kos saya.
Ditanya ke orang kedai depan tuh Pak, ini Bu Hajah Rosna yang mana yang punya kosnya, yang punya rumah yatim ini? Ibu Rosna yang punya kos-kosan itu, dialah pemilik ini. Tiap tanggal 1 dia datang kemari mengantar beras, mengantar uang untuk anak-anak yatimnya ada 25 orang. Tersentak anak langsung, untung aku ndak ikut menjelekkan ibu nih. Rupanya kenapa ndak boleh terlambat tuh Pak? Karena kalau terlambat anak yatimnya ndak makan Pak. Kita paling suka lah membuat cerita tanpa kita tahu dulu Pak. Kita belum tahu apa benar orang ini seperti ini. Contoh masalah kasus corona nih, dibilang bapak itu udah meninggal Pak, padahal tidak ada meninggal Pak. Jadi makin menjadi sekarang Pak, orang suka menceritakan sesuatu yang tidak tahu. Tumus bapak itu dipoto, disebarkan, kata bapak tidak malu keluarga Pak, takut orang di perumahan itu sekarang ini ya. Nah jadi ini akibat apa Bu? Cerita, pindah cerita, bukan dicari dulu betul atau tidak ya. Dulu ada juga di kantor Bu, bapak ini gajinya 2.500.000 sebulan Pak, tapi pakaiannya bagus, gaya bagus, sampai curiga kawan-kawan kantor semua, korupsi dia nih, dari mana lah dia dapat duit lagi ini, gaji segitunya. Nah, sementara dia makan di restoran depan kantor kita nih tiap hari ya. Anggaplah 50.000 satu porsi sama minum, kali 6 hari kerja udah berapa tuh, kali sebulan. Makan orang dihitung ya Bu. Nah, itulah orang pegunjing nih Pak, yang tidak urusan dia dikemasi dia. Karena apa Pak? Orang yang suka bergunjing berarti dia anggap orang kotor dia bersih. Itu orang sombong tuh Pak. Jadi dia nganggap orang lain kotor dia bersih. Dia aja yang hebat didik anak. Tengoklah dia yang didik anak itu tidak pandai makan anak macam itu. Seolah-olah dia yang paling pandai. Suami dia itu tidak tanggung jawab, macam suami dia yang tanggung jawab. Dia sibuk mencari keburukan orang. Ini menyebar Pak di masyarakat Islam. Dia ngaku sholat, tetapi masih hobi dia seperti ini. Begunjing nih paling hobi. Saya salutnya tuh Bu ya. Di Arab Saudi itu Pak, setiap kali ada yang menceritakan orang yang lain langsung ingatkan. Itu hebatnya Pak. Kalau kita kan, dia kayak mana ceritanya? Duduk pakai kopi lah enggak nih, nak ceritanya nih. Akhirnya pakai kopi Pak. Duduk tuh begunjing. Cobalah Bu ya, pas pengawal pribadi Raja Salman meninggal, siapapun yang diwawancara, bagaimana pengawal Raja Salman itu? Alhamdulillah, orangnya berakhlak mulia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Tidak ada satupun yang menjelekkan Pak. Kalau kita ini janganlah sampai ke orang ya, dia sebetulnya kan gini, berkelahi sama kawannya, masalah duit tuh. Kalau kita seperti itu duduknya Pak, mereka enggak, orang ini baik aja, pokok orang ini baik aja. Kalau duduk dengan orang menceritakan kebaikan orang ini Pak, pasti aman kita. Karena hukumnya bagaimana Bu? Siapapun yang menyampaikan berita tentang keburukan orang lain kepada kalian, kata para ulama, di belakang kalian dia akan mudah juga menceritakan keburukan kalian. Itu udah ilmu pasti Pak. Siapapun Pak, misal di antara bapak nih suka betul menyampaikan Pak, bapak tuh ngomong gini, katanya pokoknya jelek lah Pak ya. Di belakang bapak dia juga akan melakukan hal yang sama. Semudah itu juga dia menceritakan bapak. Jadi di kantor orang curiga semuanya Pak, nengok gaya dia bagus itu, sampai apa Bu ya? Pakai apalah bapak nih datang kerja, dia jalan kaki terus ya, sampai ke situ loh Pak. Besok kita datang jam 6 yuk. Kita intip pakai apa bapak nih datang ke kantor. Rela bangun pagi Pak. Karyawan di kantor itu untuk ngintip pakai apa bapak nih datang. Alangkah kagetnya mereka Bu. Ternyata bapak ini datang pakai mobil mewah, pakai sopir lagi Pak. Positif korupsi nih, ndak. Sedangkan pimpinan aja pakai mobil biasa, dia pakai mobil mewah. Ada juga satu orang Bu yang tahu dengan kajian seperti ini. Dia sendiri yang tidak pernah ikut cerita Pak. Sampai dia marah kawan-kawannya di kantor. Macam alim aja kau mau, muak lah kami nengok kau nih. Dia tidak pernah mau Pak. Pas bapak itu sholat zuhur diikutnya Pak. Pak Aeng mau sholat zuhur ya? Oh iya, ayo ikut saya.
Pak Aeng tuh masuk ke dalam, ditengoknya merek sepatu bapak tuh pak, rupanya merek sepatunya John Lobb pak. Di brosurnya pak, berapa harga sepatu John Lobb? Lupa 12.800.000 bu. Dasar lupa sepatu bapak nih. Tapi dia tidak mau cerita ke yang lain. Nah pas dia jalan-jalan pak, nampak dia mobil mewah bapak tuh lewat bu, diikutnya dari belakang pakai Hondanya, singgah ke tempat pembibitan ikan lele pak, ditipnya dari jauh. Habis itu bapak tuh sama istrinya naik mobil jalan lagi, mampir anak ini pak ke kolam ikan itu. Pak Aeng tuh tadi ngapa di sini? Oh ini kan punya dia nih, pembudidayaan bibit ikan lele nih, besar pak. Oh ini rupanya pencarian bapak. Tuh mau kemana Pak Aeng tuh pak? Dia kan punya ternak sapi di Bogor. Orang kaya pak, cuman kerja dia. Digaji kantor kecil, rupanya usahanya besar. Untung dia tidak ikut menjelekkan. Nah ini bu, jangan mudah kita menjelekkan orang. Apa kata Allah bu? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-dzan. Jauhilah berprasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian merasa jijik. Nah ini dulu pak. Jadi kalau orang tahu ilmu tentang ini pak, sholatnya pasti enak, dijamin pak. Bapak mau jamaah tiap waktu, ibu rajin jamaah tiap waktu, mulut tidak ibu jaga, demi Allah tidak akan pernah dapat ketenangan dalam sholat pak. Tidak akan pernah dapat, karena dosa besar yang sudah dilakukan. Nah ini yang akan kita kembangkan bu, apa-apa yang dilihat Rasulullah ini pak. Nah kemudian bu ya, orang akhirnya tahu semua pak, ternyata Pak Aeng ini memang orang kaya. Selama ini sudah terlanjur berburuk sangka. Akhirnya banyak yang minta maaf kami pak, kami tidak tahu selama ini. Malu jadinya kan pak. Berburuk sangka. Kadang kita lihat pak tampang orang sangar, orang maling nih, ini begal nih. Belum tentu pak. Ada suami istri boncengan bu, diikut orang pakai motor besar pak dari belakang, diklakson sama orang nih pak. Ten. Istrinya bilang cepat bang, lari bang. Tambah kencang lah suami pak. Padahal tambah kencang pula orang tuh ngejarnya pak. Masuk ke tempat keramaian bang, masuk ke tempat keramaian. Begitu masuk pula orang yang pakai motor besar nih pak, rambut panjang. Turun suaminya. Ngapa kau ikut kami ya? Dompet istri bapak jatuh pak. Dari tadi saya ngejar bapak lagi. Bapak ngebut terus. Tuh pak. Buruk sangka. Ada di perumahan pak. Asal dia nelfon pak, terkejut-kejut orang dibuatnya. Halo. Jadi sempat masyarakat melapor ke RW-nya. Tolonglah kasih tahu tuh Pak RW. Kalau ngomong suara besar macam dia aja yang punya HP itu macam pamer pula dia. Datanglah Pak RW ke rumahnya. Pak, kalau ngomong tuh bisa enggak pelan sedikit? Apa? Kata dia pak. Nantang dia ke Pak RW pak. Menurut Pak RW. Akhirnya sepakatlah masyarakat, udahlah nampak meresahkan nih. Karena suara sering besar. Jadi sepakatlah masyarakat waktu itu apa bu? Kita usir aja dia. Pas besoknya tukang sayur lewat, senyum dia kepada bapak yang dibenci orang ibu. Senyum juga bapak tuh sama dia. Datang ibu-ibu dia nanya, kenal bapak sama dia tuh? Kami benci nengok dia tuh, sini mau diusir tuh. Tetangga saya dulu tuh bu, Pak RW jadi lawannya. Lawan ngapa bu? Pak RW ngomong, kamu jangan ngomong tuh keras-keras. Nelfon tuh tolong pelan-pelan suara. Diginikannya Pak RW apa kata? Bu maaf ya bu ya, bapak tuh peka tuh bu, rupa peka pak. Kita udah mau ngusir dia, tidak dengar tentu dia bilang Pak RW bilang tolong ngomong itu jangan besar-besar. Apa katanya? Disangka Pak RW nantang, padahal dia tidak dengar pak. Untung tukang sayur nih ngasih tahu pak. Nah itu maksudnya bu, di masyarakat ini sangat sering terjadi. Kita mudah berburuk sangka. Ini yang dilihat Rasulullah bu ya.
orang mencakar mukanya, kuku dari tembaga, itu hukum orang di neraka, orang yang suka bergunjing. Hati-hatilah Pak. Kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadah, jaga-jagalah mulut tuh Bu. Ini kadang Bu ya, ibu-ibu majelis taklim nih, kadang dikasih tahunya kami itu, Ustaz, nanti ceramah setengah jam aja Ustaz. Apa gitu Bu, kami mau menjenguk suami kawan sakit. Nah, diumumkan lah Pak sama ibu nih. Selesai ibu nih ngumumin, tentu yang jamaah nanya, suami siapa sakit Bu? Suami ibu itu ngapa Bu? Itulah. Nah, akhirnya gosip jadinya Pak. Nggak jadi jenguk orang sakit tuh Pak. Habis ceramah tuh balas sebentar Bu, duduk dulu rupanya Pak. Panjang-panjang mulutnya Bu. Dia keahlian perempuan nih Bu dalam menggunjing tuh. Suara ndak dengar Pak, tapi bisa paham dia sama dia Pak. Pakai isyarat aja. Tapi paham dia Pak. Macam mana caranya tuh Bu? Saya bingung juga tuh. Dia Bu bergunjing nih, bukan ibu-ibu aja. Kami ini pun sama aja Bu. Wak bapak nih bergunjing gaya aja yang beda. Kalau wak bapak agak elegan sedikit Pak, kan? Kadang ini virus corona nih dilepaskan senjata biologi ini nampaknya. Kan inilah gaya tuh Pak ya. Banyak ahli virus sekarang Bu. Pokoknya semenjak kejadian ini, tahu Bapak enggak Pak? Ada yang pantas kita syukuri dari kejadian ini Pak. Yang pertama, orang jadi bersih jadinya Pak. Tiap sebentar nyuci tangan. Kan Bu ya, sampai lupa nyuci kaki kadang dia. Kaki hitam Pak, tangan bersih. Kemudian apa lagi Pak? Diskotik kosong. Karaoke kosong, tempat judi kosong Pak. Jadi ada hikmah di balik ini Bu. Jadi tidak semuanya ini duka Pak. Cuman kalau Allah menurunkan azab, semua kena. Mau yang baik, mau yang jahat, rata kenanya Pak. Ini bagus antisipasi kita nih Pak. Pokoknya waspada itu penting Pak. Menganggap remeh jangan. Karena ini bukan sembarangan nih. Kemudian apalagi yang dilihat Rasulullah? Rasulullah bertemu dengan para nabi Pak. Jadi kalau kita ulas ya Bu ya, ketemu Nabi Adam, seolah-olah Allah menggambarkan apa Pak? Dulu Nabi Adam diusir dari surga, kaum Muhammad akan diusir juga oleh kaummu. Nah, jadi itu Pak, siap-siaplah. Jadi Rasulullah ini bertemu dengan Nabi Adam itu juga apa? Hati-hati dengan godaan wanita. Nah, ini juga menggambarkan itu Pak. Iblis yang digodanya dulu siapa Bu? Hawa Pak. Hawa baru ngomong sama Adam. Nah, makanya kata Rasulullah, fitnah yang ditinggalkan Rasulullah itu adalah termasuk wanita. Bukan wanita ini tukang fitnah, hendak Bu. An-nazru sahmu masmumun min sihami iblis. Mata adalah busur panah iblis. Faman tarakaha khawfan minallahi ta'ala a'tahullahu ta'ala imana yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang bisa menahan matanya karena takut kepada Allah, nonton TV hati-hati, buka HP hati-hati, menengok perempuan hati-hati, maka Allah akan rasakan manis lezatnya iman. Kenapa iman kita tidak lezat sekarang Pak? Mata sembarangan Pak. Sudah pulang ngaji, nonton dangdut di rumah Pak ya, nampak orang melenggak-lenggok. Kadang Bu ya, pandailah bapak nih Bu, biar tidak ketara dia nengok, astagfirullahaladzim, tengoklah pakaian orang sekarang. Padahal dia mau nengok Pak, padahal dia yang paling semangat nengok ya. Nah, cuman ditimpalnya supaya tidak ketara. Artinya apa Bu? Mata kami yang terfitnah. Ujian laki-laki dan perempuan itu beda Pak. Ujian laki-laki matanya adalah memandang wanita. Setaat apapun kita ibadah Pak, sama perempuan tetap akan selera Pak. Setaat apapun. Jadi waktu di depan Polda Bu, mobil saya di belakang, di depan saya ada suami istri boncengan, di sebelahnya guru senam aerobik Pak. Mata bapak nih Bu, dicubit sama istri, mental abang nih. Tidak ada malunya orang selama ini. Datang suami, salah sangka kau sama abang nengok kantor gubernurnya, enggak kan itu abang tengok, padahal dia nengok itu Pak. Itulah payahnya ujian mata laki-laki itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam Bu, iblis itu pernah tobat Pak. Di dalam kitab Talbisu Iblis karya Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Apa kata iblis kepada Nabi Musa? Wahai Musa,
mohonkanlah kepada Allah agar mengampuni dosaku. Semangatlah Nabi Musa, Pak. Ya Allah, iblis ingin bertobat. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, senang aja Musa, suruh dia sujud di makam Nabi Adam. Disampaikan oleh Nabi Musa, kata Allah, kalau disuruh sujud di makam Nabi Adam, bangkit kesombongan iblis, Pak. Hidup aja dia tak mau aku sujud sama dia, mati pula aku suruh sujud. Tak jadilah Musa. Tapi aku berterima kasih sama kau Musa, kau sudah mau memohonkan kepada Allah. Akan kuberi kau senjata aku yang paling kuat. Apa itu? Hati-hati kau duduk dengan perempuan yang bukan mahrammu. Aku sangat kuat waktu itu. Artinya apa, Pak? Kalau depan kita perempuan seksi, Pak, bapak mau pakai zikir apa aja nak mempan lagi, Pak. Pakai zikir apa nak mempan lagi, Pak. Ini perempuan seksi depan, Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak berfungsi lagi, Pak. Astagfirullahaladzim, tidak fungsi lagi. Satu-satunya, Pak, hindari. Jadi Bu ya, Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh Hawa. Artinya kita laki-laki hati-hati terhadap godaan wanita. Sementara Bu, wanita godaannya bukan memandang laki-laki. Itu bedanya, Pak. Jadi kalau ada perempuan memandang-mandang bapak, bapak jangan GR, Pak. Perempuan godaan matanya kepada harta benda. Makanya Bu ya, perempuan ini banyak kebutuhannya, Pak. Lain jilbab, lain tasnya, Pak. Azab kita dibuatnya, Pak. Kalau kurang-kurang lah duit kita, gawat, Pak. Dia tasnya jumlahnya sebanyak jumlah jilbab. Sekaya apapun Bapak, saya yakin, Pak, dompet Bapak cuma satu, Pak. Tidak ada dompet pesta, dompet undangan ini, tidak ada kita, Pak. Kita satu sampai robek itu kita pakai. Tapi kalau ibu-ibu, jilbab merah harus matching dengan warna tasnya. Jilbab hitam harus matching dengan warna tasnya. Makanya kalau pas foto keluarga tuh, Pak ya, ibu-ibu pasti dihadapkannya tas itu ke kamera, Bu. Itu tanda tasnya original. Dan bapak di sebelahnya tidak ada yang senyum satupun, Bu. Ini semua, Pak. Kenapa, Pak? Temenung membelikan tas itu tuh lah, Pak. Jadi godaan perempuan itu harta benda. Jadi pernah, Bu ya, suami istri jalan ke mall, yang istrinya ibu dipegang terus sama suaminya, Bu. Pak, bapak udah tua masih mesra agak sama ibu, digandeng tangan ibu kemana-mana, bukan apa-apa, tak dilepas belanja aja kerjanya tuh. Maka dipegangnya terus, Bu. Karena kalau dilepas belanja dia, Pak. Godaan wanita, harta benda. Jadi ini pelajaran ketemu Nabi Adam alaihissalam, Bu. Ketemu lagi dengan Nabi Isa. Artinya apa, Bu? Nabi Isa ini nabi yang kuat fitnahnya. Karena dia tanpa ayah lahir, Pak. Itulah yang ditanggung oleh Nabi Isa, Bu. Jadi artinya apa? Kau jangan kecewa difitnah orang ya Rasulullah. Nih contoh nih Nabi Isa. Berapa parah fitnah orang sama dia. Sampai akhirnya dia pun akan dibunuh oleh kaumnya. Dan ternyata Rasulullah juga hampir dibunuh oleh kaumnya, Pak. Jadi pas rapat di Darun Nadwah itu, Pak, orang-orang kafir nih rapat. Rupanya, Bu, iblis juga ikut rapat, Pak, di dalam itu. Setiap kali orang ngasih pendapat, kita asingkan aja Muhammad ini, tidak setuju katanya, Pak. Atau kita jauhkan aja dia, kita jangan bergaul sama dia, tidak setuju katanya dia, Pak. Karena dia iblis, Pak, ikut rapat. Ditanya orang, menurut Bapak apa pendapat Bapak, Pak? Kalian berapa orang suku di sini? Gabung semua pemudanya. Bunuh Muhammad, pasti tidak akan ada tuntutan. Karena semua suku yang ikut membunuh. Baru orang setuju semuanya, Bu. Jadi kalau Bapak rapat, Pak, ada yang ngomong tidak setuju, tengok betul mukanya, Pak. Takutnya iblis ikut rapat, Pak. Apapun pendapat orang yang tidak setuju, tengok betul muka Pak, Bapak atau enggak nih, Pak? Tanya betul, Pak. Takutnya iblis ikut rapat. Itu yang terjadi loh, Pak, di diri Rasulullah. Sorry, Pak, kalau ada yang kena nih, ini tidak bersengaja nih. Kemudian apalagi, Bu, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun. Maknanya apa, Pak?
Nabi Musa itu Bu, nabi yang paling parah kaumnya. Musuhnya atas bawah Pak. Mesir, Bani Israel. Fir'aun sama Bani Israel. Fir'aun dihadapi, yang Israel dihadapi juga. Bani Israel ini melapangkan jiwa Nabi Muhammad jadinya Pak. Orang Bani Israel itu Pak, waktu zaman Nabi Musa, pas giliran mau perang, apa katanya ke Nabi Musa? Berangkatlah kau Musa bersama Tuhanmu. Kami tidak mau ikut. Berapa ibati Nabi Musa itu Pak. Tapi umat Rasulullah ketika diajak perang Badar, ya Rasulullah, kami bukan umat Nabi Musa. Kami akan mengatakan kepadamu, berangkatlah kau berperang ya Rasulullah, sertakan kami bersamamu. Wah itu Pak, itu yang membuat hati Rasulullah lapang. Nengok umat Nabi Musa susah, lawan atas bawah. Nabi yang paling banyak mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam Pak. Gak ada lawannya Pak. Saking susahnya dia berdakwah. Ngeri Bu lawannya Nabi Musa ini. Kemudian naik lagi jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Semakin terhibur hati Rasulullah Bu. Karena apa Bu? Nahnu nakussu alaika ahsanul qasas. Cerita yang paling baik dalam Al-Quran itu adalah cerita Nabi Yusuf Pak. Udah dikecewakan sama keluarganya, dibuang sama saudaranya Bu, nggak ngeluh dia Pak. Jadi pembantu dia di istana, Zulaiha diterimanya. Tersiksa dia karena ketampanannya, masuk penjara dia, difitnah, tapi dia tetap biasa saja. Begitu dia keluar dari penjara menjadi bendahara di Mesir, ketemu dia abang-abangnya, sedikit pun tidak ada dendam di hatinya. Jadi itu yang membuat Rasulullah tambah terhibur Pak. Ini namanya apa Bu? Wisata religi untuk menguatkan keimanan. Sampai ketemu Nabi Ibrahim, sampai dia lanjut ke atas. Ini yang dilihat Rasulullah selanjutnya. Kemudian apalagi Pak? Apa kata Rasulullah waktu malam Isra itu? Didatangkan kepadaku dua bejana, salah satunya berisi air susu, satunya lagi khamar. Kata malaikat Jibril, pilihlah Muhammad, mana yang mau kau minum. Akhirnya Rasulullah memilih susu. Kau telah memilih fitrah. Kalau khamar yang kau pilih, maka umatmu akan tersesat. Sedangkan dia milih susu aja Rasulullah banyak yang minum khamar Pak. Apalagi tidak. Khamar ini apa artinya Bu? Seluruh yang memabukkan. Apakah narkoba jenis apa aja Pak, yang memabukkan itu khamar. Dan ini kata Rasulullah apa Pak? Jantungnya kejahatan itu adalah khamar. Contoh Pak, dalam riwayat ada dulu seorang ahli ibadah yang dia menghabiskan dirinya Pak beribadah aja di dalam tempat dia itu. Iri iblis sama dia Pak. Bagaimana aku akan menghancurkan iman dia ini. Masuk iblis ke tempat dia, pura-pura belajar agama. Tuhan, tolong ajarkan saya agama, izinkan saya tinggal di sini bersamamu. Karena mau belajar agama diizinkannya. Diajarnya lah Bu. Baru 2 minggu dia belajar Pak, tapi kekusukannya mengalahkan gurunya. Heranlah gurunya nih Bu, kok mantap anak murid aku nih, aku aja tidak pernah sholat seperti ini. Bagaimana sholat muridnya itu Bu? Membelakangi kiblat, kemudian menangis-nangis sembahyang itu Pak. Itu heran gurunya nih, hebat murid aku nih. 2 minggu baru belajar kusuk sholat minta ampun. Karena dia menilai Pak, kusuk sholat itu menangis-nangis. Inilah perbedaannya Bu. Kita ini kalau beribadah, rajin ibadah, bodoh, itu rugi Pak. Makanya iblis lebih takut dengan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Pas Rasulullah mau masuk masjid Pak, berpas-pasan dengan iblis. Iblis yang tidak jadi masuk masjid. Di dalam ada orang sedang sholat, ada orang sedang tidur. Kata Rasulullah, kenapa kau tidak jadi masuk? Aku takut dengan orang yang sedang tidur. Kata Rasulullah, bukankah seharusnya kau takut dengan orang yang sedang sholat? Kata iblis, ini orang yang sholat itu orang bodoh. Aku takut aku ganggu yang bodoh nih sholat. Nanti yang berilmu bangun membenarkan sholatnya, rugi aku. Jadi biarlah rugi sedikit daripada rugi banyak. Jadi iblis itu gitu Bu, sama orang rajin ibadah tidak takut dia Pak.
Dia takut sama orang yang berilmu dalam beribadah. Itu baru takut dia, Bu. Jadi kemudian yang muridnya tadi ini, Pak, ditanya sama gurunya ini, kau sini dulu, kau belajar sama aku baru 2 minggu, tuh kok bisa kau tuh lebih kusuk dari aku ya? Kok bisa kau menangis-nangis sholat itu? Dan kau aneh, ngapa kau membelakangi kiblat? Apa kata iblis nih? Guru, ndak layak rasanya aku menghadap kiblat, guru. Dosaku teramat banyak. Kan kata guru, Allah ini di mana-mana. Jadi kan kemanapun aku menghadap kan bisa. Nah ini jebakan, Pak. Betul juga kau bilangnya, kata guru ini, Pak. Bangkit bodohnya nih, Pak. Betul juga nih. Terus mengapa kau tuh sholat tuh sambil menangis-nangis? Cara supaya nangis sholat tuh, guru, banyak-banyak buat dosa. Kan macam betul tuh, Pak. Contohnya nih, Bu, kalau kita pergi ke penjara, nengoklah orang-orang di penjara tuh sholat, Pak. Berair-air matanya, Pak. Menyesal, ndak jumpa istri, ndak jumpa anak. Tapi coba keluar, Pak, buat balik, Pak. Tapi di dalam itu dia kusuk dia sholatnya. Jadi orang banyak dosa itu secara spontan sholatnya akan lebih kusuk. Oh betul juga kau bilangnya. Jadi kalau kita banyak dosa itu kusuk kita sholat. Iya, guru. Menurut kau dosa apa yang harus aku lakukan supaya aku kusuk macam kau ini? Kena gurunya nih, Pak. Bagaimana yang lebih enak itu, guru, yang lebih besar dosa itu membunuh aja, guru. Habis guru membunuh kan menyesal betul nanti itu. Itu enak sholat tuh, guru. Masih tahan dia, Bu. Kalau membunuh tuh dosa besar itu. Aku enggak mau. Kalau enggak yang kedua aja, guru. Berzina. Kalau berzina itu, guru, udahlah enak, tapi dosa besar, guru. Itu enak juga kita sholat tuh, guru. Berzina enggak? Orang tahu siapa aku di sini, hancur nama aku nanti. Dan disinilah, Pak, iblis yang mengganggu Barsiso ini masih hidup sampai sekarang, Pak. Kenapa saya katakan masih hidup, Bu? Bukti iblis tidak takut dengan ahli ibadah itu, Bu. Pernah enggak dengar? Seorang kiai pemilik pondok pesantren mencabuli 21 orang santrinya. Tidak ada takut, Pak. Seorang guru ngaji mencabuli muridnya. Karena iblis tidak takut, Pak. Guru ngaji, mau kiai, mau ustadz, tidak ada dia takutnya. Nah jadi gagal juga yang kedua nih, Pak. Aku nggak mau. Nanti apa kata orang tentang aku nggak mau. Kalau enggak gini aja lah, guru. Yang ketiga nih lah, ini paling ringan. Apa tuh? Minum khamar. Itu hanya guru yang tahu, guru. Beli, bawa masuk kamar, minum. Selesai mabuk nanti sholat lah, pasti enak tuh. Kalau yang ketiga nih boleh nih. Nih, Pak, kena darinya, Pak, khamar nih. Dia pergi beli khamar, masuk dia dalam kamar, dia minum. Selesai dia minum, dia mabuk. Begitu mabuk, Bu, dalam keadaan setengah sadar, nampak perempuan, tariknya perempuan itu, dizinainya. Setelah itu sadar dia, nih gawat nih, kalau buka mulut perempuan nih, mati aku. Dicabutnya pisau, Pak, dibunuhnya perempuan itu. Akhirnya semua dosa besar dia lakukan gara-gara khamar. Itulah hati-hatinya, Bu. Kalau orang kalau udah kena narkoba, semua halal sama dia, Pak. Tidak ada yang haram lagi. Nah, jadi ini yang dilihat oleh Rasulullah yang harus kita waspadai. Kemudian, Pak, apalagi yang dilihat oleh Rasulullah? Orang yang memakan riba. Apa kata Rasulullah? Ada seorang laki-laki yang berenang dalam sebuah sungai dan dilempari batu. Dari tengah sungai darah, begitu dia sampai ke tepi dilempar batu sampai pecah-pecah mukanya. Kemudian dia lari lagi ke tengah, balik lagi ke tepi dilempar lagi. Ditanya oleh Rasulullah, ini siapa nih, Jibril? Maka dikatakan malaikat Jibril, ini dia pemakan riba. Riba ini, Pak, di sekitar kita sudah merajalela. Jadi virus turun ini bagi orang Islam tidak heran lagi, Bu. Karena kata Rasulullah apa? Bila sudah merebak zina di mana-mana, riba di mana-mana, berarti penduduk negeri itu sudah menghalalkan dan merelakan, Allah menghukum mereka. Selesai. Jadi memang udah dikasih tahu Allah jauh-jauh hari. Nah, jadi pemakan riba ini, Bu, ya. Saya ada punya teman, Pak.
dia di finance dulu mobil. Dia akhirnya mundur, resign. Nah kalau ini nyata nih Pak, apa dia bilang Bu? Duit kita banyak Tat, beban kita pun berat. Anak tidak berhenti sakit, sembuh ini kena. Sudah itu istri pula sakit, sampai terjual pula mobil satu. Jadi kekayaan tuh habis, dapat habis. Akhirnya udahlah deh, tidak bisa lagi deh. Maka saya putuskan katanya untuk mundur. Karena kalau sistem leasing itu apa Bu? Terlambat bayar denda, dibayar cepat penalti, bayar penalti Pak, dibayar cepat pun kena juga. Dan ini sudah dianggap biasa di kita. Kredit apa namanya Bu ya, pinjam uang bayar uang, dia kan wal waroki, uang dengan uang, bitamro bitimbri, kurma dengan kurma, garam dengan garam, nukar barang sejenis nggak boleh gitu. Cuman akhirnya ini diakali orang Bu, uang dengan sepeda motor kan halal jadinya itu Pak. Cuman coba tidak terlambat 3 hari denda, nah kenanya di situlah nanti Pak. Tersiksa kita dibuatnya barang murah atau beli mahal itu lah Pak. Nah, jadi ini bahayanya orang riba. Dan dia suka berjalan di pasar-pasar Bu, dihaluskan namanya Pak, jula-jula tembak, kan sering tuh Pak ya, pinjam sekian dibelikan ke barang, nanti tiap hari dicicil. Makanya kadang pedagang tuh kurang keberkahannya, karena dia pinjam-pinjam uang seperti ini nih Pak, berjual beli tidak juga menyenangkan jiwanya. Nah ini yang juga akhlak yang harus ada di umat Islam yang udah sholat. Kemudian Pak, ini yang paling parah. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat di malam Isra beberapa orang laki-laki yang mulut mereka digunting dengan gunting neraka. Maka aku pun bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Kata malaikat Jibril, mereka para khatib, para ustadz di antara umatmu yang memerintahkan manusia kepada kebaikan dan melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca Al-Quran. Ustadz kena juga nih Pak. Rajinlah kalian bersedekah, padahal dia pelit Pak. Dia ngomong aja pandai Pak ya. Kita harus ikhlas. Coba enggak Pak terlambat ngasih amplop bulan puasa Pak. Lama-lama dia di luar tuh Pak, pasang sepatu dulu. Kalau enggak dikasih lain menungnya Pak. Dia kata suruh orang ikhlas. Enggak dikasih lain menungnya Bu. Karena gini Bu, menjadi orang ikhlas itu bukan mudah. Jadi ustadz nih Pak, dia harus kena juga dia. Saya ingat dulu Bu ya, pernah pergi ceramah ke satu tempat. Dan waktu itu Pak, semata-mata ceramah itu apa yang diharap Pak? Amplop Bu. Habis ceramah, lupa pengurus yang ngasih Pak. Sengaja saya pura-pura zikir selama-lama di masjid itu Pak. Udah habis zikir pagi petang Pak, padahal malam hari itu Pak Zikir pagi petang yang dibaca Al-Maksurat tuh Bu, tamat tuh Pak. Enggak juga ingat pengurusnya Pak. Saya pilih rencana kedua Bu, rencana B. Mengengkol Onda dalam keadaan mati Pak. Onda mati diengkol-engkol, berharap ada panitia lari dari dalam Pak. Tunggu Ustadz, kan biasa ada adegan tuh Pak. Rupa enggak juga. Enggak juga ada Pak. Pedih enggak ikhlas tuh Bu. Akhirnya udah capek lah kaki saya Pak, udah pegal lah, udahlah pulang aja lah. Di jalan tuh lah Bu, saya berdoa, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Kotor betul hati aku nih. Ini pula yang menjadi tujuan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rupanya Pak, ketika kita ikhlas, doa dan harapan itu berjabat tangan Pak. Sampai di rumah nelpon Pak pengurus masjidnya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Minta maaf kami Ustadz, lupa amplopnya. Oh saya langsung sandiwara Pak. Enggak usah itu Bapak pikirkan Pak, kami enggak ada mikir itu. Padahal jantung berdentang-dentang senang tuh Pak. Kami antar amplopnya malam ini Ustadz ya. Oh basa-basi lagi Pak. Enggak usah Pak, tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Padahal enggak ada Bapak itu maksa Pak. Nah itulah Bu ya, kadang kami ini butuh doa dari Bapak Ibu supaya kami ini istiqomah, ikhlas.
Karena kita tidak tahu Pak, di sisi Allah bisa jadi Bapak Ibu lebih mulia daripada kami ini lagi Pak. Jadi doa Bapak Ibu itulah yang kami harapkan. Jadi kalau ada Ustadz memimpin doa itu Bu ya, bukan doa kami yang makbul Pak. Doa Bapak Ibu inilah yang mengaminkan itu Pak. Itu yang membuat naik ke langit itu Bu. Di antara Bapak ada yang rajin sholat tahajud, Ibu rajin puasa sunat. Di antara Bapak ada yang ngamalkan zikir, sholawat. Doa Bapak itu Ibu inilah. Kalau doa kami ini apalah, kami membacakan aja Pak. Bapak mengaminkan doa, tembus ke arah Allah ribuannya. Nah ini yang dilihat Rasulullah. Nah kemudian yang berikutnya itu apa Pak? Ternyata Rasulullah melihat apa? Hutang itu lebih mulia daripada sedekah Pak. Orang yang menghutangkan uang itu lebih membalap sedekah. Bertanya Nabi Pak, kenapa begitu Jibril? Karena kalau orang meminta-minta tuh kadang dia ada. Tapi kalau orang berutang biasanya dia memang tidak ada dan dia perlu, dan dia ada etikat untuk membayar. Makanya kalau kita menghutangkan orang, pahalanya lebih besar Pak. Karena risikonya besar juga Pak, tidak dikembalikan gitu. Risikonya besar, makanya pahalanya juga besar. Dibalapnya Bu. Tetapi Bu ya, apakah itu hutang ataukah itu sedekah, itu luar biasa di dalam Islam ini dampaknya Bu. Apa kata Rasulullah? Singkirkan bala dengan sedekah. Ini kan kita dapat bala tiba ini Pak, musibah. Disinilah kesempatan kita untuk mengobatinya dengan sedekah. Ini secara spiritual Pak. Secara duniawi kita pakai masker, pakai cuci tangan. Tapi ingat, di tangan kita nih juga ada bakteri yang dibutuhkan. Jangan terlalu sering Bu. Contohnya Pak ya, Ibu masak gulai 1 kuali, masuk telunjuk aja basi enggak? Basi Pak. Ibu masak malam, masuk aja telunjuknya gitu, basi siapa itu. Maka kalau kita makan pakai tangan tuh Bu ya, membantu proses pembusukan lebih cepat dalam perut. Kalau dia dicuci terus, hilang Pak bakteri baik. Apa yang menjaga lagi? Nah jadi cuci tangan sewajarnya pula. Ini kadang cuci tangan sampai ada dibuat orang lucu-lucuan Pak. Saking banyak cuci tangan, contekan saya waktu SMA keluar balik di tangan saya. Udah bertahun-tahun keluar dia balik. Saking rajin cuci tangan. Yang paling konyol tadi Pak, 14 hari saya di rumah, alhamdulillah saya negatif corona, tapi istri saya positif hamil katanya Pak. Itu ada juga tuh Bu. Karena lama betul di rumah, 14 hari libur Pak. Nah kemudian ini lagi Pak, aku melihat pada malam Isra, tiba-tiba aku berada di antara kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta, dan telah ditugaskan malaikat yang mencabut bibir mereka, kemudian dimasukkan ke dalam mulut mereka batu dari api neraka yang keluar dari bawah dubur mereka. Ditanya oleh Rasulullah, ini siapa lagi ini Jibril? Ini orang yang suka memakan harta anak yatim. Apa kata Rasulullah Bu? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan, hajat hidup kalian di dunia dipenuhi oleh Allah, hati kalian dilembutkan oleh Allah? Dijawab oleh para sahabat, ingin ya Rasulullah. Usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka hajat hidup kalian di dunia dipenuhi oleh Allah, hati kalian dilembutkan oleh Allah. Jadi Pak, untuk melunakkan hati, sedekahnya khusus kepada anak yatim Pak. Baru lunak hati ini. Kadang di masjid-masjid Pak, uang anak yatim itu sampai bertumpuk 136 juta, 58 juta. Tidak dipakai itu. Berapa dosa? Itu termasuk loh Pak. Makan harta anak yatim juga tuh, makan hak dia tuh Bu. Walaupun tidak kita Pak, tapi kenapa tidak dipakai? Ini banyak masjid menyantuni anak yatim hanya bulan Muharram, Ramadan. Anak yatim tuh Bu butuh belanja setiap hari. Dia butuh buku Pak. Dia butuh seragam sekolah. Itu gunanya uang itu Pak. Jadi bukan ditahan-tahan. Makanya masjid itu Bu banyak tidak berkah dan kecurian karena uangnya tidak dipakai Pak. Masjid Jogokarian di Jogja itu Bu, setiap kali diumumkan saldonya 0 rupiah karena uang itu betul-betul digunakan Pak.
Uang dari umat kembalikan cepat kepada umat. Makanya makmur orang di sana, Pak. Jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Ini kadang Pak pengurus masjid nganggap tuh macam duit pribadi dia, Pak. Tengok simpanan kas masjid kami udah banyak dah. Kok bangga Bapak? Seharusnya Bapak malu. Kok enggak dipakai? Orang udah mempercayai Pak, Bapak pengurus masjid, nih uang kami, pakailah. Tapi jangan pakai pribadi Pak, buat lapang futsal pula Bapak pakai duit masjid. Ini ya bahaya dia. Jadi Bu ya, uang masjid gunakan untuk program masjid. Gini gimana Pak ya? Kadang kata Rasulullah itu betul Bu, tarik orang lewat perutnya, kasih seleranya Pak. Kenapa ahad subuh berjamaah sekarang di Pekanbaru ini sukses Pak? Karena Pak pakai makan Pak. Habis ceramah subuh, sholat suruh kan makan Pak. Itu lebih ramai orang Pak. Orang bukan tidak terbeli lontong tuh, cuman kesannya itu beda loh Pak. Itu namanya membuat program masjid. Nah kalau sempat uang anak yatim nih Bu, tidak dikerahkan pengurus untuk menyalurkannya kepada anak-anak yatim, sama dengan memakan harta anak yatim, haknya kena makan. Makanya banyak orang Islam ini berhati keras Pak. Contohnya di Jumat Pak, tolong bapak yang sudah hadir diisi sab di depan yang masih kosong. Tidak ada yang mau Pak. Pak majulah ke depan Pak. Alah saya mau nyandarnya, sakit pinggang nih. Kau maju-majulah. Itu tanda keras hati itu Pak. Nah jadi kenapa bisa keras hati ini? Salah satunya adalah mungkin kurang berinfak untuk anak yatim, dan bahkan mungkin tidak menyalurkan hak anak yatim. Nah, jadi Pak ya, inilah beberapa hal yang dilihat Rasulullah ketika Isra, dan mudah-mudahan akhlak-akhlak yang buruk ini Pak, hukuman-hukuman ini terpatri di kepala kita, masuk ke dalam hati, untuk supaya kita menjadi orang sholat, terhindarlah kita dari apa yang dilihat oleh Rasulullah tadi. Sampai di sini saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.